Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 9, Tanda Kegelapan. Jangan bilang ibu kalian bahwa kalian ikut taruhan. Tuan Weasley memperingatkan Fred dan George ketika mereka menuruni tangga berkarpet ungu. Jangan khawatir, Dad, kata Fred riang. Kami punya rencana besar dan kami tak mau uang ini disita. Sesaat tampaknya Tuan Weasley ingin bertanya tentang rencana besar itu, mempertimbangkan dan memutuskan lebih baik tidak tahu. Mereka segera berbaur dengan rombongan yang sekarang berduyun-duyun meninggalkan stadion dan kembali ke kemah-kemah mereka. Nyanyian parau memecah keheningan malam, sementara mereka kembali menyusuri jalan setapak berpenerangan lentera, dan Lefren Chow tak hentinya melesat di atas kepala mereka, terkekeh dan melambai-lambaikan lentera mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di tenda, tak seorang pun ingin tidur. Dan mengingat kehiruk-pikukan di sekeliling mereka, Tuan Weasley setuju mereka semua boleh minum secangkir coklat dulu sebelum berangkat tidur. Segera saja mereka berdiskusi seru tentang pertandingan. Tuan Weasley berdebat dengan Charlie soal kecurangan. Dan baru ketika Ginny tertidur di atas meja kecil dan coklat panasnya tumpah ke lantai, Tuan Weasley menghentikan jalannya pertandingan yang diulang secara verbal dan mendesak semuanya pergi tidur. Hermione dan Ginny masuk ke tenda sebelah dan Harry serta sisa keluarga Weasley berganti piyama dan naik ke atas tempat tidur mereka. Dari sisi lain perkemahan, mereka bisa mendengar nyanyian ramai dan gaung letupan yang ganjil. Oh, untung aku tidak bertugas, gumam Tuan Weasley mengantuk. Bayangkan kalau aku harus menyuruh orang-orang Irlandia berhenti merayakan kemenangan mereka. Harry yang tidur di tempat tidur di atas Ron terbaring nyalang menatap langit-langit kanvas tenda, memandang cahaya lentera Lefren Chow yang kadang-kadang terbang melintas, dan membayangkan lagi beberapa gerakan spektakuler Kram. Dia sudah ingin sekali menaiki fireboard-nya dan mencoba Wrongski Paint. Oliver Wood dengan diagramnya yang bergerak-gerak tak pernah berhasil menyampaikan bagaimana seharusnya gerakan itu. Harry melihat dirinya memakai jubah yang di punggungnya tertera namanya, dan membayangkan sensasi ketika mendengar teriakan membahana 100.000 penonton, ketika suara Ludo Bagman beraung di seluruh stadion. Dan inilah dia, Potter. Harry tak pernah tahu apakah sebetulnya dia tertidur atau tidak. Khayalannya terbang seperti kram, mungkin saja benar-benar berubah menjadi mimpi. Yang dia tahu hanyalah mendadak Tuan Weasley berteriak-teriak, "Bangun! Ron, Harry, bangun, bangun, cepat!" Harry buru-buru duduk dan bagian atas kepalanya membentur kanvas. "Dapa?" tanyanya. Samar-samar dia merasakan ada yang tak beres. Suara-suara di bumi perkemahan telah berubah, nyanyian-nyanyian telah berhenti. Dia bisa mendengar jeritan-jeritan dan suara orang berlarian. Dia turun dari tempat tidurnya dan meraih pakaiannya. Tapi Tuan Weasley yang telah memakai jeans di atas piyamanya berkata, "Tak ada waktu lagi, Harry. Sambar jaket saja dan pergilah keluar. Cepat!" Harry melakukan seperti yang disarankan dan bergegas keluar dari tenda. Ron menyusul di belakangnya. Dalam cahaya beberapa api yang masih menyala, dia bisa melihat orang-orang berlarian di hutan, melarikan diri dari sesuatu yang bergerak melintas lapangan ke arah mereka, sesuatu yang mengeluarkan pijar-pijar cahaya dan bunyi seperti letusan senapan. Olok-olok keras, gelak tawa, dan teriakan orang mabuk terbawa angin ke arah mereka. Kemudian muncul semburan cahaya hijau terang yang menerangi suasana. Serombongan penyihir bergerak rapat dan bersamaan dengan tongkat terarah lurus ke atas, berjalan pelan melintasi lapangan. Harry menyipitkan mata memandang mereka. Kelihatannya mereka tidak memiliki wajah. Kemudian dia sadar bahwa kepala mereka ditutup tudung dan wajah mereka memakai topeng. Jauh di atas mereka, melayang di udara, 4 sosok menggeliat sedang diubah menjadi bentuk-bentuk aneh. Seakan para penyihir bertopeng di darat itu pemain sandiwara boneka, dan orang-orang di atas mereka adalah bonekanya, yang digerakkan dengan tali-tali tak tampak yang meluncur ke atas dari ujung tongkat. 2 dari 4 sosok itu sangat kecil. Lebih banyak penyihir bergabung dengan grup yang berbaris itu, tertawa-tawa dan menunjuk-nunjuk tubuh-tubuh yang melayang. Tenda-tenda bertabrak dan roboh ketika rombongan yang berjalan itu semakin besar. 1-2 kali Harry melihat salah satu dari rombongan itu meledakkan tenda
yang menghalangi jalan mereka dengan tongkatnya. Beberapa tenda terbakar, teriakan-teriakan semakin keras. Orang-orang yang melayang itu mendadak diterangi cahaya ketika mereka melewati tenda yang terbakar dan Harry mengenali salah satunya, Tuan Roberts, manajer bumi perkemahan. 3 yang lainnya tampaknya istri dan kedua anaknya. Salah satu rombongan di bawah menjungkirkan Nyonya Roberts dengan tongkatnya. Gaun tidurnya merosot ke bawah sehingga tampaklah celana dalamnya yang besar dan dia berusaha menutupinya sementara rombongan di bawahnya mengolok-oloknya dan tertawa terbahak-bahak. Memuakkan, gumam Ron, mengawasi Muggle paling kecil yang telah mulai berpusing bagai gasing. Kepalanya terkulai lemas dari kanan ke kiri, sungguh memuakkan. Hermione dan Ginny bergegas menuju mereka, menarik mantel menutup gaun tidur, dengan Tuan Weasley di belakang mereka. Pada saat bersamaan, Bill, Charlie, dan Percy muncul dari tenda anak laki-laki, dengan lengan baju tergulung dan tongkat siap di tangan. "Kami akan membantu kementerian," Tuan Weasley berteriak mengatasi semua kebisingan. "Kalian masuklah ke hutan, dan jangan berpencar. Aku akan datang menjemput kalian kalau kami sudah membereskan ini." Bill, Charlie, dan Percy sudah berlari ke arah rombongan yang mendekat. Tuan Weasley berlari mengejar mereka. Para petugas kementerian berlarian dari segala jurusan ke arah rombongan yang mengacau, yang datang semakin dekat. "Ayo," kata Fred menyambar tangan Ginny dan menariknya ke arah hutan. Harry, Ron, Hermione, dan George mengikuti. Mereka semua menoleh ketika tiba di pepohonan. Rombongan pengacau itu sudah lebih besar dari sebelumnya. Tampak para petugas kementerian berusaha menyeruak di antara mereka untuk mencapai para penyihir bertopeng di tengah. Namun mereka mendapat kesulitan besar. Tampaknya mereka tak berani menggunakan mantra apapun. Takut membuat keluarga Robert jatuh. Lentera berwarna yang semula menerangi jalan setapak menuju stadion telah dipadamkan. Sosok-sosok gelap berjalan serabutan di antara pepohonan. Anak-anak menangis. Teriakan-teriakan cemas dan suara-suara panik berkumandang di sekitar mereka dalam dinginnya udara malam. Harry terdorong ke sana kemari oleh orang-orang yang wajah tak bisa dilihatnya. Kemudian dia mendengar Ron memeki kesakitan. "Ada apa?" tanya Hermione cemas. Berhenti sangat mendadak sehingga Harry menabraknya. "Ron, kau di mana?" "Oh, ini konyol sekali, Lumos." Hermione menyalakan tongkatnya dan mengarahkan cahayanya yang kecil ke jalan setapak. Ron tergeletak di tanah, tersandung akar pohon. Katanya jengkel seraya bangkit. "Ya, dengan ukuran kaki seperti itu, susah tidak tersandung," kata suara di belakang mereka yang nadanya dipanjang-panjangkan. Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh. Draco Malfoy berdiri sendirian tak jauh dari mereka, bersandar ke pohon. Santai sekali, tangannya bersedekap. Tampaknya dia mengawasi kejadian di bumi perkemahan lewat celah-celah pepohonan. Ron mengumpat Malfoy dengan kata-kata yang Harry tahu tak bakal pernah diucapkannya di depan Tuan Weasley. "Jaga bahasamu, Weasley," kata Malfoy. Matanya yang pucat berkilat-kilat. "Bukankah sebaiknya kau bergegas sekarang? Kau tak ingin dia kelihatan, kan?" Dia mengangguk ke arah Hermione. Dan pada saat bersamaan, ledakan keras seperti bom terdengar dari bumi perkemahan, dan cahaya hijau sesaat menerangi pepohonan di sekitar mereka. "Apa maksudmu?" tanya Hermione menantang. "Granger, mereka mencari Muggle," kata Malfoy. "Apa kau mau memamerkan celana dalammu di udara? Sebab kalau iya, tunggu saja di sini. Mereka bergerak ke arah sini, dan kau akan jadi tontonan lucu bagi kami semua." Hermione penyihir, bentak Harry. "Serah kau, Potter," kata Malfoy menyeringai jahat. "Kalau menurutmu mereka tak bisa melihat darah lumpur, tinggal saja di situ." "Jaga mulutmu," teriak Ron. "Semua yang ada di situ tahu bahwa darah lumpur adalah sebutan penghinaan untuk penyihir yang orang tuanya Muggle." "Biar saja, Ron," kata Hermione buru-buru, menyambar lengan Ron untuk menahannya ketika dia sudah maju selangkah mendekati Malfoy. Terdengar ledakan dari sisi lain pepohonan, lebih keras dari yang sudah beberapa kali mereka dengar. Beberapa orang di dekat mereka menjerit. Malfoy tertawa pelan.
Gampang amat ketakutan, katanya bernada malas. Kurasa ayah kalian menyuruh kalian semua bersembunyi. Mau apa dia? Mencoba membebaskan magel-magel itu. Di mana orang tuamu, kata Hari. Kemarahannya bangkit. Salah satu dari yang pakai topeng itu? Wah, kalaupun iya, mana aku mau bilang padamu, Potter? Oh iya, kata Hermione, memandang jijik ke arah Malfoy. Ayo kita susul yang lain. Tundukkan kepala besar penuh rambut itu, Granger, ejek Malfoy. Ayolah, Hermione mengulang. Dan dia menarik Harry dan Ron ke jalan setapak lagi. Berani taruhan, ayahnya pasti salah satu yang pakai topeng itu, kata Ron panas. Ya, kalau beruntung, kementerian akan menangkapnya, kata Hermione bersemangat. Oh, aku tak percaya ini. Kemana yang lain? Fred, George, dan Ginny tak kelihatan. Meskipun jalan setapak itu penuh orang yang menoleh ke belakang dengan cemas, ke arah kehebohan di bumi perkemahan. Serombongan remaja berpiyama sedang berdebat riuh tak jauh di depan mereka. Ketika mereka melihat Harry, Ron, dan Hermione, seorang gadis dengan rambut ikal lebat berbalik dan berkata cepat-cepat, "Oh, is Madame Maxime? No, I you will do." Apa? Tanya Ron. Sebetulnya gadis itu bertanya dalam bahasa Prancis. Di mana Madame Maxime? Dia dan kawan-kawannya telah kehilangan dia. Oh, gadis yang tadi bicara kembali memunggunginya dan sementara berjalan menjauh. Mereka dengan jelas mendengarnya berkata, "Hogwarts, Beauxbatons," gumam Hermione. "Sorry," kata Harry. "Mereka pasti murid Beauxbatons," kata Hermione. "Kau tahu kan, Akademi Sihir Beauxbatons? Aku membaca tentang sekolah itu di buku penilaian pendidikan sihir di Eropa." "Oh ya, betul," komentar Harry. "Fred dan George pasti belum jauh," kata Ron, mencabut tongkatnya, menyalakannya seperti Hermione dan menyipitkan mata memandang jalan setapak di depannya. Harry memasukkan tangan ke dalam saku jaketnya untuk mengambil tongkatnya, tapi tongkatnya tak ada. Yang ada di dalam saku tinggal omnikulanya. "Ya ampun, tongkatku hilang!" "Kau bergurau." Ron dan Hermione mengangkat tongkat mereka cukup tinggi untuk menebarkan cahayanya lebih jauh ke tanah. Harry mencari di sekelilingnya, tetapi tongkat sihirnya tak kelihatan. "Mungkin masih di kemah," kata Ron. "Mungkin terjatuh dari kantongmu, atau kita lari." Hermione menebak cemas. "Ya," kata Harry, "mungkin." Harry biasanya selalu membawa tongkatnya kemanapun di dunia sihir, dan tanpa tongkat itu, dalam situasi seperti ini, membuatnya merasa mudah kena serang. Bunyi berkeresak di dekat mereka membuat ketiganya terlonjak. Winky si peri rumah berkutat menerobos serumputan semak di dekat situ. Dia bergerak dengan janggal sekali, dengan susah payah, seakan ada orang tak kelihatan yang menahannya. "Ada penyihir-penyihir jahat di sekitar sini," jeritnya bingung, seraya terus berusaha keras berlari. Orang tinggi-tinggi di atas. Winky mau pergi, dan dia menghilang ke pepohonan di sisi lain jalan setapak. Terengan dan menjerit saat dia melawan kekuatan yang menahannya. "Kenapa dia?" tanya Ron. Memandangnya keheranan. Kenapa larinya aneh begitu? "Pasti dia tidak minta izin mau bersembunyi," kata Harry. Harry memikirkan Dobby. Setiap kali Dobby mencoba melakukan sesuatu yang tak akan disukai keluarga Malfoy, peri rumah itu terpaksa memukuli diri sendiri. "Kalian tahu hidup peri rumah sengsara sekali," kata Hermione jengkel. "Itu perbudakan." Tuan Crouch memangsanya ke tingkat atas stadion, dan Winky ketakutan sekali. Dan dia menyihir Winky sehingga dia bahkan tak bisa lari ketika mereka mulai menginjak-injak tenda. "Kenapa tidak ada yang berbuat sesuatu?" "Ya, peri rumah itu bahagia kan?" kata Ron. "Kau dengar sendiri apa kata si Winky di pertandingan tadi. Peri rumah tidak boleh bersenang-senang, itu yang dia suka disuruh-suruh." "Orang-orang seperti ikaulah, Ron," ujar Hermione panas, "yang menopang sistem yang busuk dan tidak adil, hanya karena mereka terlalu malas untuk..." Terdengar letusan keras dari tepi hutan. "Ayo kita terus jalan," ajak Ron, dan Harry melihatnya mengering gelisah pada Hermione. Mungkin apa yang dikatakan Malfoy ada benarnya. Mungkin keadaan Hermione lebih rawan daripada mereka. Mereka berjalan lagi. Harry masih mencari-cari di dalam sakunya, meskipun sudah tahu tongkatnya tak ada di sana.
Mereka mengikuti jalan setapak gelap, masuk lebih dalam ke tengah hutan, sambil terus mencari-cari Fred, George, dan Ginny. Mereka melewati serombongan goblin yang tertawa-tawa senang membawa sekantong uang emas yang jelas telah mereka menangkan dari taruhan, dan tampak tidak getar dengan kehebohan di bumi perkemahan. Lebih jauh lagi, mereka melewati seberkas cahaya keperakan, dan ketika memandang dari celah-celah pepohonan, mereka melihat 3 vela cantik jangkung berdiri di tempat terbuka, dikelilingi sekelompok penyihir muda. Semuanya bicara keras-keras. Penghasilanku kira-kira 100 karung galeon setahun. Salah satu dari mereka berteriak. Aku membunuh naga untuk komite pembunuhan satwa berbahaya. Bohong, teriak temannya. Kau pencuci piring di Leki Cauldron. Tapi aku pemburu vampir. Sejauh ini aku sudah membunuh 90. Pemuda penyihir yang ketiga yang jerawatnya kelihatan bahkan hanya dengan penerangan redup keperakan dari pela-pela itu. Sekarang menyela, aku sebentar lagi akan menjadi menteri sihir termuda. Harry mendengus tertawa. Dia mengenali si penyihir jerawatan. Namanya Stan Sunpike. Dan dia sebetulnya kondektur Night Bus kesatria. Bus sihir bertingkat 3. Dia menoleh untuk memberitahukan ini kepada Ron, tapi wajah Ron sudah berubah ganjil. Dan detik berikutnya Ron berteriak, "Pernahkah ku beritahu kalian bahwa aku telah menemukan sapu yang bisa sampai ke Jupiter?" Astaga, kata Hermione. Dan dia dan Harry memegang lengan Ron kuat-kuat, membalik tubuhnya, dan membawanya pergi jauh-jauh. Saat suara para pela dan pengagumnya sudah sama sekali tak terdengar lagi, mereka telah tiba di jantung hutan. Tampaknya mereka sekarang tinggal bertiga. Suasana jauh lebih tenang. Harry memandang berkeliling. Kurasa kita bisa menunggu di sini. Kita akan dengar kalau ada yang datang dari jarak 1,5 kilo. Baru saja dia berkata, Ludo Bagman muncul dari balik pohon di depan mereka, bahkan dengan penerangan lemah kedua tongkat. Harry bisa melihat bahwa perubahan besar telah terjadi pada Bagman. Dia tak lagi bersemangat dan wajahnya tak lagi kemerahan. Langkahnya pun tak lagi ringan. Dia sangat pucat dan tegang. "Siapa itu?" tanyanya, menunduk dan mengejap, berusaha mengenali wajah mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini sendirian?" Mereka saling pandang heran. "Kan ada kerusuhan," kata Ron. Bagman memandangnya tak mengerti. "Apa? Di bumi perkemahan ada yang mempermainkan keluarga Muggle?" Bagman mengumpat keras. "Brengsek," katanya, tampak bingung. Dan tanpa sepatah kata pun lagi, dia berdiseperet dengan bunyi popelan. "Kacau ya si Bagman itu," kata Hermione mengernyit. "Tapi dulu dia begitu hebat," kata Ron, memimpin ke tempat terbuka, dan duduk di sepetak rumput kering di kaki sebatang pohon. Wimborne Wasps memenangkan liga 3 kali berturut-turut ketika dia masih jadi anggota tim itu. Ron mengeluarkan boneka kecil kram dari sakunya lalu meletakkannya di tanah dan memandangnya berjalan berkeliling seperti kram yang asli. Boneka ini berkaki rata dan bahunya agak bungkuk, berdiri di atas kakinya yang melebar ke samping. Dia tidak seimpresif kalau di atas sapunya. Harry mendengarkan kalau-kalau masih terdengar sesuatu dari arah bumi perkemahan. Keadaan sudah jauh lebih tenang. Mungkin kerusuhan sudah berakhir. "Mudah-mudahan yang lain tidak apa-apa," kata Hermione setelah hening sesaat. "Mereka tak apa-apa," kata Ron. "Bayangkan kalau ayahmu menangkap Lucius Malfoy," kata Harry, duduk di sebelah Ron dan mengawasi boneka akan berjalan bungkuk di atas daun-daun kering. "Ayahmu selalu bilang ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Itu akan menghapus cengiran dari wajah Draco," kata Ron. "Tapi kasihan magel-magel itu," kata Hermione cemas. "Bagaimana kalau mereka tidak bisa menurunkannya?" "Pasti bisa," kata Ron menghibur. "Mereka akan menemukan cara." "Gila benar, melakukan hal seperti itu sementara seluruh petugas Kementerian Sihir ada di sini malam ini," kata Hermione. "Maksudku bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Apa menurutmu mereka kebanyakan minum atau cuma?" Mendadak Hermione berhenti dan menoleh. Harry dan Ron cepat-cepat ikut menoleh. Kedengarannya ada yang terhuyung datang ke tempat mereka.
Mereka menunggu, mendengarkan bunyi langkah-langkah tak rata di belakang pepohonan gelap. Tetapi langkah-langkah itu tiba-tiba berhenti. "Halo," sapa Hari. Sunyi. Hari bangkit dan mengintip dari balik pohon. Terlalu gelap untuk bisa melihat jauh, tapi dia bisa merasakan ada orang yang berdiri di luar jangkauan pandangannya. "Siapa itu?" tanyanya. Dan kemudian tiba-tiba saja keheningan dirobek oleh suara yang belum pernah mereka dengar di dalam hutan. Dan yang dikeluarkan suara itu bukanlah jeritan panik, melainkan kutukan. More Smordre. Dan sesuatu yang berwarna hijau dan berkilauan meluncur cepat dari dalam kegelapan yang coba ditembus matahari. Tepat melewati puncak-puncak pepohonan dan melesat ke angkasa. "Apa tanya Ron kaget seraya melompat bangun, terpana melihat benda yang mendadak muncul itu. Selama sepersekian detik Hari mengira itu formasi lain para Leprechaun. Kemudian dia sadar itu tengkorak kolosal, terdiri atas bintang-bintang zamrud dengan ulat terjulur dari mulutnya. Seperti lidah sementara mereka memandangnya. Tengkorak itu naik makin lama makin tinggi, menyemburkan asap kehijauan, terpeta jelas berlatar langit hitam, seperti konstelasi bintang baru. Mendadak hutan di sekitar mereka dipenuhi jeritan. Hari tak mengerti kenapa, tetapi satu-satunya penyebab yang mungkin adalah kemunculan tiba-tiba tengkorak itu, yang sekarang sudah naik cukup tinggi untuk menerangi seluruh hutan. Seperti lampu neon reklame yang mengerikan. Hari mencari-cari dalam kegelapan orang yang menyihir tengkorak itu, tetapi tak bisa melihat siapa-siapa. "Siapa di situ?" dia memanggil lagi. "Hari, ayo pergi." Hermione telah menyambar kerah jaketnya dan menariknya mundur. "Ada apa?" tanya Hari, kaget melihat wajah Hermione yang sangat pucat dan ketakutan. "Itu tanda kegelapan, Hari," keluh Hermione, menariknya sekuat mungkin. "Itu tanda si kau tahu siapa. Voldemort." "Hari, ayo." Hari berbalik. Ron buru-buru memungut kram miniaturnya. Mereka bertiga menyeberangi petak terbuka itu. Tapi baru beberapa langkah, serangkaian bunyi pop mengumumkan kedatangan 20 penyihir yang muncul begitu saja dari udara kosong, mengepung mereka. Hari berputar dan dalam sekejap dia menangkap satu hal. Semua penyihir itu memegang tongkat dan semua tongkat terarah kepadanya. Ron dan Hermione. Tanpa berhenti untuk berpikir dulu, dia berteriak, "Tiarap!" Dia menyambar kedua sahabatnya dan menarik mereka ke tanah. "Stop, Pevi!" Raung 20 suara, ada sambaran cahaya menyilaukan susul menyusul, dan Hari merasa rambut di kepalanya berkibar, seakan ada angin kuat yang meniup tempat terbuka itu. Mengangkat kepalanya kira-kira 1 senti, Hari melihat pancaran cahaya merah api berterbangan di atas mereka dari tongkat para penyihir. Saling silang, memantul dari batang-batang pohon, memancar lagi ke dalam kegelapan. "Stop!" terdengar teriakan suara yang dikenalnya. "Stop! Itu anakku!" Rambut Hari berhenti berkibar, dan mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Penyihir di depannya sudah menurunkan tongkatnya. Hari berguling dan melihat Tuan Weasley berjalan ke arah mereka, tampak ngeri. "Ron, Hari," suaranya bergetar. "Hermione, kalian tak apa-apa?" "Minggir, atur," kata suara dingin kaku. Suara Tuan Crouch. Dia dan beberapa pegawai Kementerian Sihir mengepung mereka makin rapat. Hari berdiri menghadapi mereka. Wajah Tuan Crouch tegang saking marahnya. "Siapa dari kalian yang melakukannya?" bentaknya. Matanya yang tajam memandang mereka berganti-ganti. "Siapa di antara kalian yang menyihir tanda kegelapan?" "Bukan kami yang melakukannya," kata Hari menunjuk tengkorak itu. "Kami tidak melakukan apa-apa," kata Ron, yang menggosok sikunya dan memandang ayahnya dengan jengkel. "Kenapa kalian menyerang kami?" "Jangan bohong," teriak Tuan Crouch. Tongkatnya masih teracung ke arah Ron dan matanya mendelik seperti orang gila. "Kalian ditemukan di tempat kejadian." "Barty," bisik seorang penyihir wanita yang memakai gaun tidur wol panjang. "Mereka masih anak-anak, Barty. Mereka tak akan sanggup Dari mana datangnya tanda itu?" tanya Tuan Weasley buru-buru. "Dari situ," jawab Hermione gemetar.
menunjuk tempat dari mana mereka mendengar suara. Ada yang sembunyi di balik pepohonan. Mereka mengucapkan sesuatu mantra. "Oh, berdiri di sana ya," kata Tuan Crouch, mengalihkan matanya yang mendelik kepada Hermione sekarang. Wajahnya diliputi ketidakpercayaan. "Mengucapkan mantra, begitu? Kelihatannya kau tahu benar bagaimana cara memanggil tanda itu, Nona." Tapi tak seorang pun petugas Kementerian Sihir kecuali Tuan Crouch, yang berpendapat bahwa Harry, Ron, dan Hermione lah yang membuat tanda itu. Sebaliknya, mendengar keterangan Hermione, mereka semua mengangkat tongkat lagi dan mengarahkannya ke tempat yang ditunjuk Hermione. Menyipitkan mata mereka menembus pepohonan gelap. "Kita sudah sangat terlambat," kata si penyihir yang memakai gaun tidur wol, menggeleng. "Mereka semua sudah berdisaparet." "Kurasa tidak," kata seorang penyihir pria dengan jenggot coklat lebat. "Dia Amos Diggory, ayah Cedric. Sinar tongkat kita menerobos pepohonan itu. Ada kemungkinan kita berhasil menangkap mereka." "Amos, hati-hati," kata beberapa penyihir memperingatkan ketika Tuan Diggory membidangkan bahu, mengangkat tongkatnya, berjalan gagah menyeberangi tempat terbuka, dan menghilang dalam kegelapan. Hermione memandangnya menghilang dengan tangan menekap mulut. Beberapa detik kemudian mereka mendengar Tuan Diggory berteriak, "Ya, berhasil! Ada yang kena! Pingsan! Ini, tapi astaga! Ada yang tertangkap!" teriak Tuan Crouch. Kedengarannya tidak percaya sama sekali. Siapa? Siapa dia?" Mereka mendengar ranting-ranting patah, keresak dedaunan, dan kemudian langkah-langkah kaki ketika Tuan Diggory muncul lagi dari balik pepohonan. Dia membopong sosok kecil yang terkulai. Harry langsung mengenali serbet tehnya. "Winky." Tuan Crouch tidak bergerak ataupun bicara ketika Tuan Diggory menaruh peri rumahnya di tanah, di depan kakinya. Para pegawai kementerian lainnya memandang Tuan Crouch selama beberapa detik. Crouch tertegun, matanya menyala di wajah pucatnya ketika dia menunduk memandang Winky. Kemudian dia sadar lagi. "Ini tak mungkin," katanya gugup. "Tidak." Dia bergerak cepat melewati Tuan Diggory dan berjalan ke arah tempat Winky ditemukan. "Tak ada gunanya, Tuan Crouch," Tuan Diggory memanggilnya. "Tak ada orang lain di sana." Tetapi Tuan Crouch rupanya tidak begitu saja percaya mereka bisa mendengarnya. Berjalan berkeliling, dan bunyi keresak dedaunan ketika dia menyibakkan semak-semak mencari-cari. "Agak memalukan," kata Tuan Diggory muram. "Memandang Winky yang pingsan, peri rumah Barty Crouch, maksudku." "Amos," kata Tuan Weasley pelan. "Kau tidak serius mengira si peri rumah pelakunya? Tanda kegelapan adalah tanda penyihir. Perlu tongkat sihir." "Ya," kata Tuan Diggory, "dan dia punya itu." "Apa?" kata Tuan Weasley. "Ini, lihat." Tuan Diggory mengangkat sebatang tongkat, menunjukkannya kepada Tuan Weasley. Tangannya memegang ini tadi. Jadi, pelanggaran pasal ketiga Undang-Undang Penggunaan Tongkat Sihir. Tak seorang pun makhluk non-manusia diizinkan membawa atau memakai tongkat sihir. Saat itu terdengar bunyi pop lagi, dan Ludo Bagman beraparet tepat di sebelah Tuan Weasley. Terengah dan tampak bingung, dia berputar di tempat, mendongak terbelalak memandang tengkorak hijau jamrut itu. "Tanda kegelapan." Sengalnya nyaris menginjak Winky ketika dia berbalik menghadapi kolega-koleganya. "Siapa yang melakukannya? Apa kalian berhasil menangkapnya? Barty, apa yang terjadi?" "Apa kalian berhasil menangkapnya? Barty, apa yang terjadi?" Tuan Crouch telah kembali dengan tangan kosong, wajahnya masih pucat pasi, dan baik tangan maupun kumis sikat giginya bergetar. "Dari mana saja kau, Barty?" tanya Bagman. "Kenapa kau tadi tidak menonton pertandingan? Peri rumahmu menyediakan tempat bagimu." "Astaga." Bagman baru saja melihat Winky yang terbaring di depan kakinya. "Kenapa dia?" "Aku sibuk, Ludo," kata Tuan Crouch. Masih bicara dengan gugup, nyaris tidak menggerakkan bibirnya. "Dan peri rumahku pingsan kena serangan sihir bius." "Sihir bius? Oleh kalian semua, maksudku. Tapi kenapa?" Pemahaman mendadak menyapu wajah Bagman yang bundar berkilat. Dia mendongak memandang tengkorak, menunduk memandang Winky, kemudian memandang Tuan Crouch. "Tidak," katanya, "Winky menyihir tanda kegelapan? Mana bisa, dia perlu tongkat. Itu yang pertama."
dan dia punya tongkat. Kata Tuan Diggory, kutemukan dia memegangi tongkat Ludo. Kalau Anda setuju Tuan Crouch, kurasa kita harus dengar sendiri apa kata Winky. Crouch tidak menunjukkan tanda-tanda dia mendengar Tuan Diggory. Tapi Tuan Diggory tampaknya menganggap kediamannya sebagai tanda setuju. Dia mengangkat tongkatnya sendiri, mengacungkannya ke arah Winky, dan berkata, "Enerpat!" Winky bergerak lemah, mata coklatnya yang besar terbuka dan dia mengejar beberapa kali dengan bingung. Diawasi oleh para penyihir yang diam. Dengan gemetar Winky duduk. Terpandang olehnya kaki Tuan Diggory. Dan perlahan dengan gemetar dia mengangkat matanya untuk memandang wajahnya. Kemudian dengan lebih perlahan lagi dia memandang ke langit. Hari bisa melihat tengkorak yang melayang dipantulkan kedua mata Winky yang besar dan berkilauan. Mulutnya membuka kaget. Dia memandang ke sekelilingnya dengan ketakutan lalu menangis terseduh-seduh. "Peri rumah," kata Tuan Diggory galak. "Tahukah kau siapa aku? Aku anggota Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib." Winky mulai bergoyang ke depan dan ke belakang. Nafasnya tersengal pendek-pendek. Hari jadi teringat pada Dobby saat ketakutan karena melakukan sesuatu yang menurutnya tidak benar. "Seperti kau lihat, Peri, tanda kegelapan disihir di sini. Beberapa waktu yang lalu," kata Tuan Diggory, dan kau ditemukan tak lama kemudian, tepat di bawahnya. Tolong jelaskan." Bukan saya yang menyihirnya, Sir," gagap Winky. "Saya tak tahu bagaimana caranya, Sir." "Kau ditemukan dengan tongkat di tanganmu," bentak Tuan Diggory, melambai-lambaikan tongkat itu di depannya. Dan saat tongkat itu terkena cahaya hijau yang memenuhi tempat itu dari tengkorak di atas, Hari mengenalinya. "Hei, itu tongkatku," katanya. Semua orang memandangnya. "Maaf," kata Tuan Diggory meragukannya. "Itu tongkat saya," kata Hari. "Tadi jatuh." "Jatuh?" Tuan Diggory mengulang tak percaya. "Apakah ini pengakuan? Kau membuangnya setelah menyihir tanda itu?" "Amos, ingat kau bicara dengan siapa?" kata Tuan Weasley, sangat marah. "Mungkinkah Harry Potter menyihir tanda kegelapan?" Tentu saja tidak," gumam Tuan Diggory. "Maaf, terbawa suasana. Lagi pula jatuhnya tidak di situ," kata Harry, menyentakkan ibu jari ke arah pepohonan di bawah tengkorak. "Jadi," kata Tuan Diggory, matanya mengeras ketika dia kembali memandang Winky, yang meringkuk ketakutan di kakinya. "Kau menemukan tongkat ini, Peri, dan kau mengambilnya dan berpikir mau main-main dengan tongkat itu, begitu?" "Saya tidak bikin sihir dengan tongkat itu, Sir," lengking Winky. Air mata bercucuran mengalir di kanan kiri hidung bulatnya yang pesek. Saya cuma memungutnya, Sir. Saya tidak membuat tanda kegelapan, Sir. Saya tak tahu caranya." "Bukan dia," kata Hermione. Dia tampak sangat cemas, berbicara di depan semua orang Kementerian Sihir ini. Tetapi dia sudah memutuskan untuk bicara. Suara Winky melengking, dan suara yang kami dengar mengucapkan mantra jauh lebih berat. Hermione memandang Harry dan Ron, minta dukungan. "Sama sekali tidak seperti suara Winky, kan?" "Tidak," kata Harry, menggeleng. "Jelas sekali bukan suara peri." "Ya, tadi suara manusia," kata Ron. "Kita akan segera tahu," geram Tuan Diggory, tampaknya tidak terkesan. "Ada cara sederhana mengetahui sihir terakhir yang dilakukan tongkat peri, tahukah kau?" Winky gemetar dan menggeleng dengan panik. Telinganya berkibar ketika Tuan Diggory mengangkat tongkatnya lagi dan menempelkan ujungnya ke ujung tongkat Harry. "Prior Incantato," raung Tuan Diggory. Harry mendengar Hermione memekik tertahan ngeri ketika tengkorak raksasa berlidah ular muncul dari tempat kedua ujung tongkat bertemu. Tetapi tengkorak itu cuma bayangan tengkorak hijau jauh di atas, seperti terbuat dari asap tebal abu-abu. "Deletrius!" teriak Tuan Diggory, dan tengkorak bayangan itu sirna menjadi gumpalan asap. "Nah," kata Tuan Diggory penuh kemenangan, menunduk memandang Winky yang gemetar hebat. "Saya tidak buat itu," pekiknya nyaring. Matanya berputar ketakutan. "Bukan saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya peri baik, saya tidak pakai tongkat, saya tidak tahu bagaimana caranya." "Kau tertangkap tangan, Peri,"
raung Tuan Diggory. "Tertangkap dengan tongkat yang bersalah dalam tanganmu." "Amos," kata Tuan Weasley keras-keras. "Pikirkan cuma sedikit sekali penyihir yang bisa melakukan mantra kutukan itu. Dari mana peri ini bisa mempelajarinya?" "Mungkin Amos menuduh," kata Tuan Crouch dengan kemarahan yang dingin dalam setiap suku katanya, "bahwa aku secara rutin mengajari pelayanku menyihir tanda kegelapan." Keheningan yang menyusul sangat tidak enak. Amos Diggory tampak ngeri. "Tuan Crouch, tidak, sama sekali tidak. Kau sudah menuduh 2 orang di tempat yang paling tidak mungkin menyihir tanda kegelapan itu," bentak Tuan Crouch. "Harry Potter dan aku sendiri." "Kurasa kau tahu kisah anak ini, Amos?" "Tentu saja, semua orang tahu," gumam Tuan Diggory. "Sangat salah tingkah. Dan aku percaya kau ingat banyaknya bukti yang kau berikan selama karir yang panjang bahwa aku membenci dan memandang hina sihir hitam dan mereka yang mempraktekannya," teriak Tuan Crouch. Matanya mendelik lagi. "Tuan Crouch, saya tak bermaksud menuduh Anda ada sangkut pautnya dengan ini." Amos Diggory bergumam lagi. Sekarang wajah di balik jenggot coklatnya berwarna merah. "Kalau kau menuduh peri rumahku, berarti kau menuduhku, Diggory," teriak Tuan Crouch. "Dari mana lagi dia bisa belajar menyihirnya?" Dia bisa belajar dari mana saja." "Persis, Amos," kata Tuan Weasley. "Dia bisa belajar dari mana saja, Winky," katanya ramah, menoleh kepada si peri. Tetapi Winky tetap berjengit, seakan Tuan Weasley juga membentaknya. "Di mana tepatnya kau menemukan tongkat hari?" Winky memilin-milin tepi serbetnya begitu kerasnya, sampai serbet itu rusak berjumbai. Saya menemukannya di sana, Sir," dia berbisik. "Di sana, di antara pohon-pohon, Sir." "Kau lihat kan, Amos," kata Tuan Weasley. "Siapapun yang menyihir tanda kegelapan bisa langsung berdisaparit seusai melakukannya. Meninggalkan tongkat hari di situ. Pintar sekali, dia menggunakan tongkat mereka sendiri, karena bisa membongkar rahasia mereka. Dan Winky ini bernasib sial melihat tongkat itu beberapa saat sesudahnya dan mengambilnya." "Tetapi kalau begitu dia berada dekat sekali dengan si pelaku," kata Tuan Diggory tak sabar. "Peri, apa kau melihat ada orang?" Winky gemetar lebih keras dari sebelumnya. Matanya yang super besar berpindah-pindah dari Tuan Diggory ke Ludo Bagman, lalu ke Tuan Crouch. Kemudian dia menelan ludah dan berkata, "Saya tidak melihat siapa-siapa, Sir, tak ada orang." "Amos," kata Tuan Crouch kaku, "aku sadar betul bahwa dalam keadaan biasa kau tentu ingin membawa Winky ke departemenmu untuk diinterogasi. Meskipun demikian, untuk kali ini kumohon, izinkan aku yang menanganinya." Tuan Diggory tampak seolah-olah dia tidak setuju, tetapi jelas bagi Harry bahwa Tuan Crouch pejabat penting di Kementerian Sihir sehingga dia tidak berani menolaknya. "Yakinlah bahwa dia akan dihukum," Tuan Crouch menambahkan dengan dingin. Tuan." Winky tergagap, mendongak memandang Tuan Crouch. Air matanya berlinang. Tuan, jangan." Tuan Crouch balas memandangnya, wajahnya semakin menajam. Setiap guratan di wajahnya terpeta jelas. Tak ada belas kasihan dalam pandangannya. "Winky malam ini telah berkelakuan yang tak pernah terpikir olehku bisa dilakukannya," katanya perlahan. "Aku menyuruhnya tinggal di dalam kemah. Aku menyuruhnya tetap di sana sementara aku keluar membereskan masalah, dan ternyata dia tidak mematuhiku. Ini berarti pakaian..." "Jangan!" jerit Winky, meniarapkan diri di depan kaki Tuan Crouch. "Jangan, Tuan, jangan pakaian." Harry tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan peri rumah adalah dengan menghadiahinya pakaian yang pantas. Sungguh kasihan melihat cara Winky mencengkeram serbet tehnya, sementara dia terseduh-seduh di kaki Tuan Crouch. Tapi dia takut. Hermione meledak marah, memandang Tuan Crouch berapi-rapi. "Peri rumah Anda takut ketinggian, dan para penyihir bertopeng itu membuat orang-orang melayang tinggi. Anda tak bisa menyalahkannya kalau dia ingin menyingkir." Tuan Crouch mundur sangka, membebaskan diri dari sentuhan dengan peri rumahnya.
yang dipandangnya seakan peri rumah itu sesuatu yang kotor dan busuk dan mengotori sepatunya yang kelewat berkilap. Peri rumah yang membantahku tak ada gunanya bagiku, katanya dingin, memandang Hermione. Aku tak bisa memakai pelayan yang lupa akan apa tugasnya, akan apa yang harus diperbuat untuk tuannya, dan lupa menjaga reputasi tuannya. Winky menangis keras sekali sehingga isaknya bergaung di sekeliling tanah terbuka itu. Keheningan yang amat tidak menyenangkan diakhiri oleh Tuan Weasley yang berkata, "Nah, kurasa aku akan membawa kembali rombonganku ke kemah. Kalau tak ada yang keberatan, Amos, tongkat itu telah memberitahu kita segala yang dia bisa. Tolong, apakah sudah bisa dikembalikan kepada Harry?" Tuan Diggory menyerahkan kembali tongkat Harry dan Harry mengantonginya. "Ayo, kalian bertiga," kata Tuan Weasley pelan, tetapi Hermione kelihatannya tak mau bergerak. Matanya masih menatap si peri rumah yang terisak. "Hermione," Tuan Weasley berkata, lebih mendesak. Hermione berbalik dan mengikuti Harry dan Ron, meninggalkan tempat terbuka itu dan menerobos sela-sela pepohonan. "Apa yang akan terjadi pada Winky?" tanya Hermione. "Begitu mereka telah meninggalkan tempat itu, entahlah," kata Tuan Weasley. "Keterlaluan sekali cara mereka memperlakukannya," kata Hermione berang. Tuan Diggory terus-menerus menyebutnya peri, dan Tuan Crouch, dia tahu Winky tidak melakukannya, tapi tetap saja dia akan memecatnya. Dia tak peduli betapa takutnya Winky. Atau betapa sedihnya dia seakan Winky bukan manusia saja. "Memang bukan," kata Ron. Hermione berputar menghadapi Ron. "Itu tidak berarti dia tak punya perasaan, Ron. Sungguh memuakkan cara." "Hermione, aku setuju denganmu," kata Tuan Weasley buru-buru, memberi isyarat agar dia berjalan terus. "Tapi sekarang bukan waktunya mendiskusikan hak-hak peri rumah. Aku ingin kalian kembali ke kemah secepat mungkin." "Apa yang terjadi dengan yang lain?" "Kami kehilangan mereka dalam gelap," kata Ron. "Dad, kenapa semua orang begitu tegang dengan munculnya tengkorak itu?" "Akan kujelaskan kalau kita sudah tiba di kemah nanti," kata Tuan Weasley tegang. Tetapi setiba di tepi hutan, jalan mereka terhalang serombongan besar penyihir yang ketakutan berkumpul di sana. Dan ketika mereka melihat Tuan Weasley berjalan ke arah mereka, banyak di antara mereka yang maju. "Apa yang terjadi dalam hutan? Siapa yang menyihirnya?" "Arthur, bukan dia, kan?" "Tentu saja bukan dia," kata Tuan Weasley habis sabar. "Kami tak tahu siapa, mereka sudah berdisaparet. Sekarang maafkan aku mau tidur." Dia membawa Harry, Ron, dan Hermione menerobos kerumunan itu dan kembali ke bumi ke perkemahan. Suasana sepi sekarang. Para penyihir bertopeng sudah tak tampak lagi. Meskipun beberapa kemah yang hancur masih berasap. Kepala Charlie menyembul dari kemah anak laki-laki. "Dad, ada apa?" tanyanya dalam kegelapan. "Fred, George, dan Ginny kembali dengan selamat, tapi yang lain?" "Mereka di sini bersamaku," kata Tuan Weasley, menunduk dan memasuki kemah. Harry, Ron, dan Hermione masuk menyusulnya. Bill sedang duduk di depan meja dapur kecil, memegangi spray ke lengannya yang berdarah-darah. Kemeja Charlie robek besar, dan hidung Percy berdarah. Fred, George, dan Ginny tidak luka, tapi tampak terguncang. "Apakah kalian berhasil menangkap mereka, Dad?" tanya Bill tajam, orang yang menyihir tanda kegelapan. "Tidak," kata Tuan Weasley. "Kami menemukan peri rumah Barty Crouch memegangi tongkat Harry, tetapi sama sekali tak tahu siapa yang telah menyihir tanda itu." "Apa?" tanya Bill. "Charlie dan Percy bersamaan. Tongkat Harry?" tanya Fred. "Peri rumah Tuan Crouch," tanya Percy, kedengarannya terperanjat sekali. Dengan bantuan Harry, Ron, dan Hermione, Tuan Weasley menjelaskan apa yang terjadi di hutan. Setelah mereka selesai bercerita, Percy marah-marah. "Tuan Crouch benar, memecat peri macam itu," katanya lari, padahal sudah jelas-jelas dilarang. Mempermalukannya di depan seluruh orang-orang kementerian. Bagaimana jadinya kalau dia sampai dihadapkan ke Departemen Pengaturan dan Pengawasan? Dia tidak melakukan apa-apa, dia cuma berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Bentak Hermione, membuat Percy kaget. Hermione selama ini cocok betul bergaul dengan Percy, bahkan lebih cocok dibanding yang lain. "Hermione,
Penyihir dengan posisi seperti Tuan Crouch mana bisa punya peri rumah yang berkeliaran mengacau dengan tongkat, kata Percy angkuh setelah mengatasi kagetnya. Dia tidak berkeliaran mengacau, teriak Hermione. Dia cuma memungut tongkat itu dari tanah. Hei, apakah ada yang bisa menjelaskan apa artinya tengkorak itu? Kata Ron tak sabar. Tengkorak itu tidak mencelakai siapa-siapa. Kenapa begitu diributkan? Kan sudah kubilang, itu simbol. Kau tahu siapa, Ron? Kata Hermione sebelum yang lain bisa menjawab. Aku pernah membacanya di jatuh bangunnya sihir hitam. Dan simbol itu tak pernah terlihat selama 13 tahun, kata Tuan Weasley serius. Tentu saja orang-orang panik. Rasanya seperti melihat kau tahu siapa muncul lagi. Aku tak mengerti, kata Ron mengernyit. Maksudku, itu kan cuma bentuk di langit. Ron, kau tahu siapa? Dan pengikut-pengikutnya mengirim tanda kegelapan ke angkasa setiap kali mereka membunuh, kata Tuan Weasley. Teror yang ditimbulkannya, kau tak bisa menahannya. Kau masih terlalu kecil. Bayangkan saja, kau pulang dan menemukan tanda kegelapan melayang-layang di atas rumahmu. Dan tahu apa yang akan kau temukan di dalam rumahmu. Tuan Weasley berjengit, ketakutan paling besar semua orang, yang paling buruk. Sesaat sunyi, kemudian Bill membuka spray dari lengannya untuk memeriksa lukanya, berkata, malam ini tak membantu kita, kalaupun kita tahu siapa yang membuat tanda itu membuat para pelahap maut ketakutan. Mereka semua berdiri paret, sebelum kami bisa cukup dekat untuk membuka topeng salah satu dari mereka. Tapi kami berhasil menangkap keluarga Robert sebelum mereka terjatuh ke tanah. Sekarang ingatan mereka sedang dimodifikasi. Pelahap maut, kata Harry. Ada pelahap maut itu? Begitulah para pendukung kau tahu siapa menyembur diri mereka, kata Bill. Kurasa malam ini kita melihat sisa-sisa para pendukungnya. Mereka yang berhasil menghindari Azkaban paling tidak. Kita tak bisa membuktikan itu mereka, Bill, kata Tuan Weasley. Walaupun mungkin ada benarnya juga, dia menambahkan tak berdaya. Ya, berani taruhan, dugaan Bill benar, kata Ron tiba-tiba. Dad, kami bertemu Draco Malfoy di hutan, dan secara tersirat dia mengatakan kepada kami ayahnya salah satu orang gila bertopeng itu. Dan kita semua tahu keluarga Malfoy pendukung kau tahu siapa. Tetapi apa maunya pendukung Voldemort? Harry baru berkata begitu, semua orang sudah bergenyit. Seperti hampir semua orang di dunia sihir, keluarga Weasley selalu menghindari menyebut nama Voldemort. Maaf, kata Harry buru-buru. Apa maunya pendukung kau tahu siapa membuat manggel melayang begitu? Maksudku, apa gunanya? Gunanya, kata Tuan Weasley tertawa hampa. Harry menurut mereka itu lucu. Separuh pembunuhan manggel yang terjadi waktu kau tahu siapa berkuasa dilakukan hanya untuk lucu-lucuan. Kurasa mereka kebanyakan minum malam ini dan tak tahan untuk tidak mengingatkan kita semua bahwa banyak di antara mereka masih berkeliaran. Reuni kecil yang menyenangkan untuk mereka, dia mengakhiri dengan muak. Tetapi kalau mereka memang pelahap maut, kenapa mereka berdiri paret waktu melihat tanda kegelapan, ujar Ron. Mestinya kan mereka senang melihatnya. Gunakan otakmu, Ron, kata Bill. Kalau mereka benar-benar pelahap maut, mereka bekerja keras menghindari Azkaban sewaktu kau tahu siapa kehilangan kekuasaannya dan menyebarkan segala macam kebohongan tentang bagaimana mereka dipaksa membunuh dan menyiksa orang-orang. Pasti mereka lebih takut daripada kita melihat kau tahu siapa muncul kembali. Mereka menyangkal punya hubungan dengan dia ketika dia kehilangan kekuasaannya dan kembali menjalani hidup sehari-hari mereka. Kurasa mestinya dia tak akan senang pada mereka, kan? Jadi, siapapun yang membuat tanda kegelapan, kata Hermione lambat-lambat, apakah mereka melakukannya untuk menunjukkan dukungan kepada para pelahap maut atau untuk menakut-nakuti mereka? Tebakanmu sama dengan tebakan kami, Hermione, kata Tuan Weasley. Tetapi kuberitahu kalian, hanya pelahap maut yang tahu bagaimana caranya menyihir tanda kegelapan. Aku akan heran sekali kalau orang yang membuatnya malam ini bukan pelahap maut, walaupun sekarang tidak lagi. Dengar, sekarang sudah larut malam, dan kalau ibu kalian mendengar apa yang terjadi, dia akan cemas setengah mati. Kita akan tidur beberapa jam dan mencoba mendapatkan Portkey yang berangkat pagi-pagi sekali untuk meninggalkan tempat ini. Harry naik ke tempat tidurnya dengan kepala amat penuh. Dia tahu seharusnya dia merasa lelah.
Saat itu sudah hampir pukul 3 pagi, tetapi dia tidak mengantuk, matanya masih terbuka lebar, dan dia cemas. 3 hari yang lalu rasanya sudah jauh lebih lama, tetapi baru 3 hari dia terbangun dengan bekas luka terasa sakit sekali. Dan malam ini, untuk pertama kalinya selama 13 tahun, simbol Lord Voldemort telah muncul di langit. Apa artinya ini? Dan memikirkan surat yang telah ditulisnya kepada Sirius sebelum dia meninggalkan Private Drive. Sudahkah Sirius menerimanya? Kapankah dia akan menjawab? Harry berbaring menatap kanvas, tapi tak ada fantasi terbang yang membuainya tidur sekarang, dan lama sesudah dengkur Charlie memenuhi kemah, barulah Harry terlelap. Bab 10. Penganiayaan di Kementerian Sihir. Baru beberapa jam tidur, Tuan Weasley sudah membangunkan mereka. Dia menggunakan sihir untuk mengepak kedua kemah, dan mereka meninggalkan bumi perkemahan secepat mungkin, melewati Tuan Robert di pintu pondoknya. Tuan Robert tampak bingung dan melambai kepada mereka seraya mengucapkan selamat Natal. Dia akan baik-baik saja, kata Tuan Weasley pelan sementara mereka berjalan ke tanah kosong. Dia akan baik-baik saja, kata Tuan Weasley pelan. Sementara mereka berjalan ke tanah kosong. Kadang-kadang kalau memori orang dimodifikasi, untuk sementara dia jadi bingung selama beberapa waktu, apalagi yang harus dilupakannya hal besar. Mereka mendengar suara-suara tegang ketika mendekati tempat Portkey. Dan setiba di tempat itu mereka melihat rombongan besar penyihir mengerumuni Basil. Pengurus Portkey semua mendesak ingin meninggalkan bumi perkemahan secepat mungkin. Tuan Weasley berunding singkat dengan Basil. Mereka bergabung dengan antrean dan berhasil mendapatkan ban bekas untuk kembali ke bukit Stoatseed sebelum matahari terbit. Mereka berjalan melintasi Oteri Santo Catchpole dan menyusuri jalan setapak berembun menuju Deborah dalam keremangan subuh. Hanya sedikit sekali bicara karena mereka amat letih dan merindukan sarapan. Ketika berbelok di sudut dan Deborah tampak, terdengar jeritan bergaung di jalan setapak. Oh syukurlah, syukurlah. Nyonya Weasley yang rupanya sudah menunggu mereka di halaman depan, berlari menyongsong mereka. Masih memakai sandal kamarnya, wajahnya pucat dan tegang. Tangannya mencengkeram Daily Prophet yang tergulung. Arthur, aku cemas sekali. Dia merangkul leher Tuan Weasley, dan Daily Prophet terjatuh dari tangannya yang lemas ke tanah. Harry melihat kepala beritanya, teror di Piala Dunia Quidditch, lengkap dengan foto hitam putih, tanda kegelapan, dan yang berpendar di atas pepohonan. Kalian tak apa-apa, Nyonya Weasley bergumam hampa, melepaskan Tuan Weasley dan memandang mereka semua dengan mata merah. Kalian tak apa-apa? Oh, nak. Dan betapa herannya semua orang ketika dia menarik Fred dan George dan memeluk mereka begitu eratnya sampai kepala keduanya beradu. Oh, Mam, kami tercekik nih. Aku marahi kalian sebelum kalian berangkat, kata Nyonya Weasley terisak. Itulah yang memenuhi pikiranku. Bagaimana kalau kau tahu siapa berhasil menangkap kalian? Dan kalimat terakhir yang kuucapkan pada kalian adalah all. Kalian tidak cukup tinggi. Oh, Fred, George. Sudahlah, Molly. Mereka tak apa-apa, kata Tuan Weasley menghibur, melepaskannya dari si kembar dan membawanya ke arah rumah. Bill, dia menambahkan pelan, ambil koran itu. Aku ingin baca beritanya. Ketika mereka semua sudah berdesakan di dapur kecil itu, dan Hermione telah membuatkan secangkir teh amat kental untuk Nyonya Weasley, dan Tuan Weasley memaksa menuang sedikit whisky api tua Oak Dance ke dalamnya. Bill menyerahkan korannya kepada ayahnya. Tuan Weasley membaca halaman depan, sementara Percy Iku melihat dari balik bahunya. Aku sudah menduga, kata Tuan Weasley berat. Kesalahan besar kementerian, pelaku tidak tertangkap, pengamanan longgar, penyihir-penyihir hitam berkeliaran bebas, aib nasional. Siapa yang menulis ini? Tentu saja, Rita Skeeter. Perempuan itu sentimen pada Kementerian Sihir, kata Percy berang. Minggu lalu dia berkata kami membuang-buang waktu bercekcok tentang ketebalan kuali, ketika seharusnya kami
membasmi vampir, padahal kan sudah jelas dikatakan di paragraf 12 petunjuk perlakuan terhadap non-penyihir sebagian manusia. Tolong deh Perce, kata Billy menguap. Tutup mulut. Aku disebut di sini, kata Tuan Wesley, matanya melebar di balik kacamatanya ketika dia tiba di bagian akhir artikel. Di mana, kata Nyonya Wesley sampai tersedak teh dan whiskinya. Kalau aku melihatnya, aku akan tahu. Kau masih hidup. Tidak menyebut nama, kata Tuan Wesley. Dengar ini. Kalau para penyihir yang ketakutan, yang menahan napas, menunggu berita di tepi hutan, mengharapkan penentraman hati dari menteri sihir. Mereka sangat kecewa seorang petugas kementerian keluar dari hutan beberapa waktu setelah kemunculan tanda kegelapan. Mengatakan tak ada yang terluka, namun menolak memberikan informasi lebih jauh lagi. Apakah pernyataan ini cukup untuk meredam desas-desus bahwa beberapa tubuh disingkirkan dari dalam hutan 1 jam kemudian? Masih akan kita lihat lagi. Oh astaga, kata Tuan Wesley putus asa, menyerahkan surat kabar itu kepada Percy. Memang tak ada yang luka. Aku mesti ngomong apa? Desas-desus bahwa beberapa tubuh disingkirkan dari dalam hutan. Nah, sekarang pasti akan ada desas-desus setelah dia menulis begitu. Dia menarik napas dalam-dalam. Molly, aku harus ke kantor. Ini harus diluruskan. Aku ikut ayah, kata Percy sok penting. Tuan Crouch memerlukan semua stafnya. Dan aku bisa memberikan laporan ke waliku secara pribadi. Dia bergegas keluar dari dapur. Nyonya Wesley tampak sangat cemas. Arthur, kau kan sedang cuti. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kantormu. Pastilah mereka bisa menangani ini tanpa kau. Aku harus pergi, Molly, kata Tuan Wesley. Aku telah membuat keadaan bertambah buruk. Aku akan berganti memakai jubah dan berangkat. Nyonya Wesley, kata Harry tiba-tiba. Tak bisa lagi menahan diri. Hedwig belum datang membawa surat untukku. Hedwig, nak, kata Nyonya Wesley. Tak berkonsentrasi. Belum. Tak ada sama sekali. Ron dan Hermione memandang Harry ingin tahu. Dengan pandangan penuh tanya kepada mereka, Harry berkata, boleh aku taruh barang-barang di kamarmu, Ron? Ya, aku rasa aku juga mau menaruh barang-barangku. Kata Ron segera tanggap. Hermione, ya, katanya cepat-cepat. Yang ketiganya meninggalkan dapur, menaiki tangga. Ada apa, Harry? Tanya Ron begitu. Mereka sudah menutup pintu kamar Ron. Ada yang belum kuceritakan kepada kalian, kata Harry. Pada hari Sabtu pagi, aku terbangun dengan bekas lukaku sakit lagi. Reaksi Ron dan Hermione nyaris persis seperti yang dibayangkan Harry dalam kamarnya di Private Drive. Hermione terpekik kaget dan langsung memberikan saran-saran, menyebutkan beberapa buku acuan, dan mengusulkan nama semua orang. Dari Albus Dumbledore sampai Madame Pomfrey, matron rumah sakit Hogwarts. Ron bengong. Tapi dia tidak di sana kan? Kau tahu siapa? Maksudku. Terakhir kalinya bekas lukamu sakit, dia kan ada di Hogwarts. Aku yakin dia tidak ada di Private Drive, kata Harry. Tapi aku mimpi tentang dia. Dia dan Peter, kalian tahu? Wormtail. Aku tak ingat seluruhnya sekarang. Tetapi mereka merencanakan membunuh orang. Saat tadi dia nyaris mengatakan, aku. Tapi tak tega membuat Hermione lebih ketakutan lagi. Itu cuma mimpi, kata Ron menghibur. Cuma mimpi buruk. Ya, tapi apa benar cuma mimpi buruk, kata Harry, menoleh untuk memandang keluar jendela, ke langit yang semakin terang. Aneh kan, bekas lukaku sakit. Dan 3 hari kemudian pelahap maut berpawai, dan simbol Voldemort muncul di langit lagi. Jangan sebut namanya. Ron mendesis melalui giginya yang menggertak. Dan ingat apa yang dikatakan Profesor Trelawney. Harry meneruskan, mengabaikan Ron, pada akhir tahun ajaran lalu. Profesor Trelawney adalah guru ramalan mereka di Hogwarts. Ketakutan di wajah Hermione sirna ketika dia mendengus mengejek. Oh Harry, memangnya kau percaya pada apa saja yang dikatakan perempuan sinting itu? Kau tidak di sana, kata Harry. Kau tidak mendengarnya. Kali itu berbeda. Kan sudah kuceritakan, dia sungguhan. Dan dia bilang pangeran kegelapan akan bangkit lagi. Lebih hebat dan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dan dia berhasil melakukannya karena abdinya akan kembali kepadanya. Dan malam itu Wormtail lolos. Dalam keheningan yang menyusul, Ron dengan linglung bermain-main dengan lubang pada spray cuddle cannesnya. Kenapa tadi kau tanya apakah Hedwig sudah datang, Harry? Hermione bertanya. Apakah kau mengharapkan surat? Aku bercerita pada Sirius tentang bekas lukaku.
kata Harry. Mengangkat bahu menunggu jawabannya. Pemikiran bagus, kata Ron. Ekspresinya menjadi cerah, berani taruhan serius akan tahu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan dia cepat membalas suratku, kata Harry. Tapi kita tidak tahu di mana Sirius. Dia bisa saja di Afrika atau di mana saja, kan? Kata Hermione masuk akal. Hedwig tak akan mampu menempuh perjalanan sejauh itu sampai dalam waktu beberapa hari. Ya, aku tahu, kata Harry. Tapi ada perasaan berat menggayuti perutnya ketika dia memandang keluar jendela ke langit yang tanpa Hedwig. Ayo ikut main kudik di kebun buah, Harry ajak Ron. Ayo 3 lawan 3, Bill dan Charlie, dan Fred dan George akan main. Kau bisa mencoba Rongsy Pen. Ron, kata Hermione dalam nada menurutku kau sama sekali tidak peka. Harry tidak ingin main kudik sekarang. Dia sedang cemas dan capek, kita semua perlu tidur. Ya, aku mau main kudik, kata Harry tiba-tiba. Tunggu, kau ambil dulu fireballku. Hermione meninggalkan kamar, menggumamkan sesuatu yang kedengarannya mirip sekali dasar cowok. Baik Tuan Weasley maupun Percy tak banyak berada di rumah selama minggu berikutnya. Mereka berdua meninggalkan rumah setiap pagi sebelum yang lain bangun, dan kembali selama setelah makan malam usai. Benar-benar gempar, Percy memberitahu mereka dengan lagak penting hari Minggu malam. Sebelum mereka kembali ke Hogwarts, aku tak hentinya memadamkan api sepanjang minggu. Orang-orang terus saja mengirim howler. Dan tentu saja, kalau howler tak langsung dibuka, dia meledak. Mejaku penuh bekas-bekas terbakar dan pena buluku yang paling bagus jadi arang. Kenapa mereka menghina howler? Tanya Ginny yang sedang membetulkan buku 1001 tanaman, obat, dan jamur gaib dengan pelotep di atas karpet di depan perapian ruang keluarga. Mengeluhkan tentang keamanan di Piala Dunia, kata Percy. Mereka menuntut kompensasi untuk harta milik mereka yang rusak. Mundungus Fletcher telah mengajukan tuntutan penggantian untuk tenda berkamar 12. Lengkap dengan jacuzzi, tetapi aku sudah dapat nomornya. Aku tahu dia tidur di bawah mantel yang disangga tiang. Nyonya Weasley menggerling jam besar yang berada di sudut. Harry suka jam ini, walaupun jam ini sama sekali tak berguna. Kalau kau ingin tahu waktu, tetapi sangat informatif. Jam itu punya 9 jarum emas, dan masing-masing bergrafir tulisan nama anggota keluarga Weasley. Tak ada angka-angka pada piringannya, tapi ada penjelasan di mana masing-masing orang berada. Rumah, sekolah, dan kerja. Ada di sana, tetapi ada juga bepergian, tersesat, rumah sakit, penjara, dan pada posisi di mana angka 12 biasa berada pada jam biasa tertulis bahaya maut. 8 dari jarum itu sekarang menunjuk pada posisi rumah, tapi jarum Weasley yang paling panjang masih menunjuk pada kerja. Nyonya Weasley menghela nafas. Ayah kalian tak pernah perlu ke kantor pada akhir minggu setelah masa kau tahu siapa berlalu. Katanya mereka mempekerjakannya terlalu berat, maka malamnya bisa basi kalau dia tak segera pulang. Ayah merasa dia harus menebus kesalahannya pada pertandingan itu, kan? Kata Percy. Kalau mau jujur, dia kurang bijaksana membuat pernyataan umum tanpa minta persetujuan kepala departemennya lebih dulu. Jangan berani-berani menyalahkan ayahmu untuk artikel yang ditulis si Skeeter brengsek itu, kata Nyonya Weasley langsung meledak. Kalau Dad tidak bilang apa-apa, cerita paling-paling cuma akan bilang sungguh memalukan tak ada orang kementerian yang bicara, kata Bill, yang sedang bermain catur bersama Ron. Rita Skeeter tak pernah membuat orang tampak bagus. Ingat, dia pernah mewawancarai semua pemunah mantra Gringotts dan menyebutku si gondrong. Ya, memang rambutmu agak panjang, nak, kata Nyonya Weasley lembut. Kalau kau izinkan aku. Tidak, Mam. Hujan menerpa jendela ruang keluarga. Hermione asik membaca kitab mantra standar tingkat 4 yang telah dibelikan Nyonya Weasley untuknya. Harry dan Ron di Diagon Alley. Charlie sedang menisik balaklava tahan api. Harry menggosok fireball-nya, perangkat pemeliharaan sapu yang diberikan Hermione sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-13 terbuka di kakinya. Fred dan George duduk di sudut yang jauh dengan pena bulu siap di tangan. Berbisik-bisik, kepala mereka menunduk di atas secari perkamen. Sedang apa kalian berdua? Tanya Nyonya Weasley tajam memandang si kembar. PR, kata Fred tak jelas. Jangan ngaco, kalian masih libur, kata Nyonya Weasley.
Ya, waktu itu belum dibuat, kata George. Kalian tidak sedang menulis pesanan baru kan? Tanya Nyonya Weasley galak. Kalian tidak sedang memikirkan memulai lagi sihir sakti Weasley kan? Ya ampun, Mam, kata Fred. Mendongak menatapnya. Tampaknya seolah hatinya terluka. Kalau Hogwarts Express tabrakan besok, dan George dan aku mati. Bagaimana perasaan Mam? Kalau hal terakhir yang kami dengar dari Mam adalah tuduhan tak berdasar. Semua tertawa, bahkan Nyonya Weasley juga. Oh, ayah kalian sebentar lagi pulang, katanya tiba-tiba. Mendongak memandang jam lagi. Jarum Tuan Weasley mendadak bergeser dari kerja ke bepergian. Sedetik kemudian jarum itu bergetar dan berhenti di rumah bersama yang lain. Dan mereka mendengarnya memanggil-manggil dari dapur. Ya, atur, seru Nyonya Weasley, bergegas meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Tuan Weasley masuk ke dalam ruang keluarga sambil membawa makan malam di atas nampan. Dia tampak letih sekali. Ya, minyak sudah tertuang ke api sekarang. Dia memberitahu Nyonya Weasley seraya duduk di kursi berlengan dekat perapian dan mempermain-mainkan kembang kolnya yang sudah layu tanpa semangat. Rita Skeet menguber-uber kami terus sepanjang minggu ini, mencari-cari kesalahan kementerian untuk ditulis. Dan sekarang dia sudah berhasil tahu tentang si Berta yang hilang. Jadi itulah yang akan jadi kepala berita di Propet besok pagi. Aku sudah bilang pada Bachman, mestinya dia sudah kirim orang untuk mencarinya sejak dulu. Tuan Crouch sudah berminggu-minggu bilang begitu, kata Percy gesit. Crouch beruntung sekali karena Rita tidak sampai tahu tentang Winky, kata Tuan Weasley jengkel. Bisa jadi kepala berita seminggu. Soal peri rumah tertangkap sedang memegangi tongkat yang menyihir tanda kegelapan. Bukankah kita semua sepakat bahwa peri itu, walaupun memang kurang bertanggung jawab, tidak menyihir tanda kegelapan? Kata Percy panas. Kalau kau tanya aku, Tuan Crouch beruntung sekali. Tak seorang pun dari Daily Prophet tahu betapa kejamnya dia pada peri, kata Hermione marah. Jangan main tuduh, Hermione, kata Percy. Pegawai kementerian dengan jabatan tinggi seperti Tuan Crouch layak menerima kepatuhan soal dari pelayannya. Kepatuhan total dari pelayannya. Budaknya maksudku, kata Hermione. Suaranya meninggi penuh perasaan. Karena dia tidak membayar Winky kan, rasa sebaiknya kalian semua naik dan memeriksa lagi apakah masih ada yang ketinggalan, kata Nyonya Weasley menghentikan pertengkaran. Ayo naik semuanya. Harry mengemas kembali sapu dan peralatan pemeliharaannya, memanggul fireboard-nya dan naik bersama Ron. Hujan terdengar lebih keras dari tingkat paling atas ini, diiringi siutan dan deru angin. Belum lagi lolongan hantu yang tinggal di loteng itu. Pigwidgeon mulai bercicit dan bertebangan dalam sangkarnya ketika mereka masuk. Koper-koper yang separuh siap itu rupanya membuatnya sangat bergairah. Beri dia all treat, kata Ron, melemparkan bungkusan makanan burung hantu kepada Harry. Siapa tahu dia mau diam. Harry memasukkan beberapa all treat melalui jeruji sangkar Pigwidgeon. Kemudian kembali ke kopernya. Sangkar Hedwig berdiri di sebelahnya, masih kosong. Sudah seminggu lebih, kata Harry, memandang tempat hinggap Hedwig. Ron, menurutmu serius tidak tertangkap kan? Tidak. Kalau tertangkap pasti ada di Daily Prophet, kata Ron. Kementerian pasti ingin menunjukkan mereka sudah menangkap orang beken kan? Ya, aku rasa begitu. Ini barang-barang yang membelikan untukmu di Diagon Alley, dan dia sudah mengambilkan uang dari lemari besimu, dan dia sudah mencucikan semua kaos kakimu. Ron menaruh setumpuk bungkusan di atas tempat tidur Harry dan menjatuhkan kantong uangnya dan setumpuk kaos kaki di sebelahnya. Harry mulai membuka belanjaannya. Selain kitab mantra standar tingkat 4 oleh Miranda Gosak, dia punya segenggam pena bulu baru, selusing gulungan perkamen, dan isi peralatan pembuat ramuannya. Dia sudah kehabisan tulang punggung ikan lapu dan esen belladonna. Harry baru masukkan pakaian dalam ke dalam kualinya ketika Ron berseru jijik di belakangnya. Apaan sih ini? Dia memegang sesuatu yang bagi Harry tampak seperti gaun beludru merah panjang. Di sekeliling leher dan pergelangan tangannya ada renda yang tampak bulukan. Terdengar ketukan di pintu dan Nyonya Weasley masuk, membawa setumpuk jubah Hogwarts yang baru dicuci. Ini jubah kalian.
katanya sambil memisahkannya dalam 2 tumpukan. Hati-hati menaruhnya dalam koper supaya tidak kusut. Mam, ini gaun Ginny keliru ditaruh di tempatku, kata Ron, menyerahkan gaun itu. Tentu saja tidak, kata Nyonya Weasley. Ini untukmu, jubah pesta. Apa? Tanya Ron, tampangnya ngeri. Jubah pesta? Nyonya Weasley mengulangi. Dalam daftar peralatanmu tercantum, kau harus punya jubah pesta tahun ini untuk acara-acara resmi. Gila apa? Kata Ron tak percaya. Aku tak mau pakai itu. No way! Semua juga pakai, Ron, kata Nyonya Weasley galak. Semua memang begitu. Ayahmu saja punya beberapa untuk pesta resmi. Lebih baik telanjang daripada pakai itu, kata Ron keras kepala. Jangan ngawur, kata Nyonya Weasley. Kau harus punya jubah pesta. Ada di daftarmu. Aku juga beli untuk Harry. Tunjukkan padanya, Harry. Ragu-ragu bercampur takut. Harry membuka bungkusan terakhir di atas tempat tidurnya. Untunglah tidak seburuk yang disangkanya. Jubah pestanya tidak ada rindanya sama sekali. Malah hampir sama dengan jubah seragam sekolahnya. Hanya saja warnanya hijau botol, bukannya hitam. Kupikir hijau akan serasi dengan warna matamu, nah, kata Nyonya Weasley dengan rasa sayang. Jubah Harry sih bagus, kata Ron berang. Memandang jubah Harry, kenapa aku tidak dibelikan yang seperti itu? Karena, ya, aku harus membelikanmu jubah bekas, jadi tak banyak pilihannya, kata Nyonya Weasley. Wajahnya memerah. Harry memalingkan wajah dengan sukarela. Dia bersedia membagi semua emasnya di Gringotts dengan keluarga Weasley. Tapi dia tahu mereka tak akan mau menerimanya. Aku tak akan memakainya, kata Ron berkeras. Jangan harap. Baik, tukas Nyonya Weasley jengkel. Telanjang saja kalau begitu. Dan Harry jangan lupa foto dia. Kebetulan sekali, aku perlu ketawa. Dia meninggalkan kamar, membanting pintu di belakangnya. Terdengar bunyi merepet aneh dari belakang mereka. Ada sepotong old reed besar tersangkut di paruh Pigwidgeon. Kenapa segala sesuatu yang kumiliki sampah? Kata Ron jengkel, melangkah ke seberang ruangan untuk membebaskan paruh Pigwidgeon. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.